Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudaraku, dalam mengarungi hidup, manusia sering mengalami masalah-masalah berat. Akibatnya manusia sering mengalami ketakutan, kecemasan, ketidaktenangan. Ada yang sampai kalap karena menghadapi persoalan itu, malah ada yang sampai bunuh diri. Para dokter ahli ilmu jiwa menyebutkan bahwa penyakit manusia modern yang paling berbahaya adalah penyakit galau, penyakit depresi, penyakit stres. Penyakit stres ini berbahaya bagi tubuh manusia, juga berbahaya bagi batin dan jiwa manusia. Setiap manusia, siapapun dia, apapun jabatan dan profesinya, harus pandai memanage stresnya, harus pandai mengendalikan kegalauannya, harus bisa menghalau kegalauannya. Kedamaian dan ketenangan jiwa sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan manusia. Saudaraku, saya akan menyebut 7 cara praktis menurut Al-Quran untuk menghalau galau dan meraih sakinah. Pertama, ketenangan jiwa bisa dihasilkan dengan zikrullah. Ketenangan jiwa bisa dihasilkan dengan zikrullah. Yang disebut zikrullah itu adalah ingat atau menyebut Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Bila kita dilanda ketakutan, berzikirlah dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila cemas karena terlanjur melakukan dosa, berzikirlah dengan istighfar. Bila mendapat nikmat, berzikirlah dengan membaca hamdalah. Semua keadaan bisa kita pakai, ada zikir-zikirnya. Kedua, ketenangan jiwa mukmin bisa diraih dengan tilawah. Kalau kita ingin tenang, bacalah Al-Quran atau mendengar Al-Quran atau tadabbur memahami Al-Quran. Ini menurut Allah, pencipta manusia, pemberi ketenangan manusia. Allah berfirman, "Taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Ketiga, ketenangan jiwa bisa dihasilkan dengan keyakinan akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin, kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan dalam menyelesaikan seluruh problem kita. Ingat-ingatlah akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingatlah akan kebesaran Allah, akan kekuatan Allah. Segala persoalan kita itu kecil. Segala problem kita itu kecil di hadapan kebesaran Allah. Dan Allah akan memberikan bantuan dan penyelesaian akan masalah-masalah kita. Dan Allah tidak menjadikan dalam surat Ali Imran 26, dan Allah akan
Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khobar gembira bagi kemenanganmu dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Keempat, ketenangan jiwa bisa diraih dengan cara bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah. Ingat-ingatlah saudaraku, bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah, pemberian Allah lebih banyak, lebih besar dari cobaan yang kita hadapi. Kalau kita tidak bisa bersyukur, maka kita akan resah, akan berkeluh kesah, dan hidup kita akan penuh kekhawatiran, akan jauh dari ketenangan dan ketentraman. Fakafarat bi an umillah fa'adzaqahullahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Ya, dalam surat An-Nahl 112 Allah berfirman, tetapi penduduk bumi itu mengingat tetapi penduduknya mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah. Karena itu, karena dia mengingat-ingat nikmat Allah, Allah memberikan kepada mereka pakaian mengingkari, ya, karena mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka Allah kemudian mengenakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan karena mereka tidak bersyukur. Kelima, ketenangan jiwa bisa dihasilkan dengan cara memperhatikan bukti kekuasaan Allah. Bukti-bukti kekuasaan Allah itu bertebaran di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa dalam segala hal, apalagi dalam hal menyelesaikan atau menghilangkan problem kita. Ada contoh dari Nabi Ibrahim untuk kita memperhatikan bukti kekuasaan Allah tatkala beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memperlihatkan kuasanya dalam menghidupkan orang yang telah mati. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku, kata Nabi Ibrahim, bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang telah mati. Saya ingin, gitu kira-kira Nabi Ibrahim itu. Saya ingin melihat kuasamu dalam menghidupkan orang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya, apakah engkau tidak percaya, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, bala walakin liyatma inna qalbi. Hamba yakin ya Allah. Hamba percaya wahai Allah. Tetapi hamba ingin melihat itu agar hati hamba menjadi tenang dan mantap. Keenam, ketenangan jiwa bisa dihasilkan dengan mengingat-ingat akhirat. Ingat-ingatlah akhirat. Dulur-dulur, musibah dunia selalu ada akhirnya. Musibah akhirat itu aya akhirnya. Masalah hidup di dunia mah selalu ada jalan keluarnya. Masalah di akhirat kelak mah kita tidak bisa keluar daripadanya. Problem dunia ini, saudaraku, kecil sekali dibanding dengan problem akhirat. Maka dulur-dulur, sibukkanlah diri kita. Yang disebut kita itu saya dan Anda, guna menghadapi cobaan akhirat. Anggap ringanlah cobaan-cobaan dunia. Problem terbesar kita bukan di dunia ini. Problem terbesar kita adalah di akhirat kelak. Yaitu, ini problem kita terbesar di akhirat. Apakah kita bisa masuk surga? Apakah kita bisa selamat dari neraka? Para ulama mengatakan hakikatul muskilah alla nadkhula jannah. Hakikat problem adalah apakah kita bisa lancar masuk surga atau ngageleyeung asup neraka. Ketujuh, ketenangan jiwa bisa dihasilkan dengan sering membaca doa penghilang kegalauan, membaca doa penghilang kesulitan, membaca doa penghilang kebingungan. Dan Nabi mengajarkan. Apa doanya? Hafalkan ini. Nanti tanyakan terjemahnya kepada guru-guru Anda, pamannya mu'alim Anda. Ya, Allahumma innana ibaduka banu abidika banu imaika nasyatuna biyadik madin fina hukmuk
adlun fina qadha'uk nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadam min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak antaj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Saudaraku, mudah-mudahan hidup kita, hidup anak cucu kita penuh dengan ketenangan dan kedamaian, sehingga kita termasuk kepada orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala meninggal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah kami siap melayani Anda.